diam terhadap kezaliman, diam terhadap ketidakadilan, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap penindasan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan darah para ulama, darah para santri, darah para pahlawan, darah para syuhada. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darahnya para ulama, darahnya para syuhada, darahnya para pahlawan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang mulia oleh Allah, saya wasiatkan juga kepada kalian para pemuda-pemuda untuk sama-sama kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dari apa? Kita jaga dari pejabat-pejabat biadab, dari pejabat-pejabat bangsa. Kita jaga Indonesia dari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kita jaga Indonesia dari antek-antek asing. Sampai kata Rasulullah SAW, man safa aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangan ulama, karena para ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Dikatakan al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanah Rasulullah. Rasulullah memberikan amanah, amanah dakwah, amanah Islam, amanah ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, takwa, sabar, zuhud, qanaah. Rasulullah berikan amanah kepada para ulama. Tetapi tidak semua ulama, fa idza lam hubbud dunya, selama ulama itu tidak cinta kepadanya, wa yukhalitu salatin, dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Ulama nggak apa-apa bergaul dengan penguasa, tetapi liyutihimun nasiha wal irsyad, untuk memberikan mereka nasihat, untuk memberikan mereka petunjuk. Jangan sampai ulama menjadi penjilat-penjilat pejabat. Jangan sampai ulama menjadi anjing-anjing para pejabat, yang dimana alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an lira'il muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan-kemauan para penguasa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikuti para ulama, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadar kedekatan kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat, itu menurut jarak dekatnya kalian di dunia dengan para ulama. Dengan majelis-majelis seperti ini di dunia, engkau dekat dengan majelis ilmu, engkau dekat dengan majelis zikir, engkau dekat dengan masjid, engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang saleh, dipastikan di akhirat kau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah berkata, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang berkumpul bersama dengan orang yang ia cintai. Siapa yang kau cintai di dunia? Kalau kau cinta para artis, kalau kau cinta para pemain bola, kalau engkau cinta kepada orang-orang barat, jikalau yang kau cintai, yang kau ikuti gaya pakaian orang-orang barat, jikalau yang kau ikuti adalah budaya-budaya barat, ada yang Valentine dan segala macam, maka engkau akan dikumpulkan dengan bersama mereka. Tetapi jikalau di dunia kau berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh, yang di mana kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? La yastauna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu kedudukannya baik di dunia ataupun di akhirat. Sampai-sampai dikatakan di akhirat orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala berikan 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Itu kedudukan yang Allah berikan kepada para ulama. Bahkan dikatakan bahwasanya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi setelah Nabi dan Rasul selain kedudukan para ulama. Makanya para guru-guru dalam kitab Syairul Afkar ada sebuah syair yang dikatakan, gum bil muallimi wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasulah. Berdirilah, sambut gurumu, beri penghormatan kepada guru. Karena apa? Hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Dikatakan dalam syair tersebut. Dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala mu'allimin nas khair. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, kau hitung berapa banyak malaikat Allah, malaikat yang ada di langit,
malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di laut, malaikat yang ada di sungai, malaikat yang ada di lembah-lembah. Kau hitung berapa banyak itu malaikat, engkau tidak bisa hitung. Wa hatta namlata fi hujriya, penduduk langit, wa ahlus sama, penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10:1. Kalau penduduk bumi ada 10 miliar, berarti penduduk langit ada 100 miliar. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa hitung berapa banyak penduduk langit. Wa hatta namlatu hujriya, sehingga semut-semut yang berada dalam lubang, semut-semut yang berada dalam lubang. Saya tanya, bisakah kau menghitung berapa banyak semut-semut yang ada di muka bumi? Bisa dihitung? Berapa banyak ikan-ikan yang berada dalam laut? Bisa kau hitung? Nah, mereka semua berdoa, sungguh-sungguh mendoakan, laisoluna, sungguh-sungguh mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa? Yaitu para guru. Siapa? Yaitu para ulama. Oleh karenanya, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak juga sekarang ini orang-orang yang berkata, udahlah, ada ulama-ulama yang berkata, udahlah, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu akhlak. Islam itu lembut. Islam itu adab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan berarti mendiamkan kezaliman. Rahmatan lil alamin bukan berarti mendiamkan kemungkaran. Rahmatan lil alamin bukan berarti mendiamkan ketidakadilan. Saudara-saudara, banyak orang bilang, kenapa Habib Rizik ceramahnya keras, Habib Bahar ceramah keras, matanya melotot. Saudara-saudara, karena Rasulullah SAW idza khataba ihbarat ainahu wa ala sautuhu wa istadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamudri jaisin sabbahakum masahakum. Nabi Muhammad kalau berkhutbah, Nabi Muhammad kalau ceramah di hadapan umat, di hadapan sahabat, ihbarat ainahu, merah matanya Nabi Muhammad, wa ala sautuhu, meninggi suaranya, keras suaranya Nabi Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad lembek, enggak, keras. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, bertambah kerasnya. Hatta ka'annahu kamundri jaisin, sehingga Nabi bagaikan pemberi peringatan perang. Pagi ini kita akan diserang, sore ini kita akan diserang. Karena begitu kerasnya Nabi Muhammad SAW, begitu tegasnya Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya, jangan salah mengartikan rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap ketidakadilan, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap penindasan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan darah para ulama, darah para santri, darah para pahlawan, darah para syuhada. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darahnya para ulama, darahnya para syuhada, darahnya para pahlawan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah, saya wasiatkan juga kepada kalian para pemuda-pemuda untuk sama-sama kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dari apa? Kita jaga dari pejabat-pejabat biadab, dari pejabat-pejabat bangsa. Kita jaga Indonesia dari pengkhianat bangsa. Kita jaga Indonesia dari antek-antek asing. Saudara-saudara sekalian, saya lihat pejabat-pejabat di Indonesia ini sekarang ini banyak yang tak benar, saudara. Banyak yang rusak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa? Idza taghayyara kampang, idza taghayyara ru'us, taghayyara mar'us. Itu kaidahnya. Idza taghayyara ru'us, taghayyara mar'us. Kalau kepalanya rusak, kalau pemimpinnya rusak, maka ke bawahnya semuanya bakal rusak, saudara. Kenapa? Karena dia ada antek-antek, dia selalu ngomong antek-antek asing. Tapi kau diam. Itu Aceh belum selesai, Sumatera belum selesai, tapi engkau sibuk pergi ke luar negeri di saat rakyatmu banyak yang menderita, rakyat banyak yang miskin, betul? Betul. Oleh karenanya para pemuda-pemuda, kalian jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Ya, PWI ini ya, apa tadi yang bawa orang-orang itu kecil mereka, nggak kepake mereka. Presiden aja saya makan, apalagi mereka nggak kepake. Saudara-saudara, dengarkan, auman singa terlalu mahal untuk membalas konggongan anjing-anjing, saudara.
biarkan. Udah tua-tua kesian saya ini lagi sakit, tadinya nggak mau datang ibu, tadinya nggak mau datang, benar saya tadinya nggak bisa datang, lagi sakit, tapi dengar ada penolakan saya datang. Mana tuh PBI, mana kok nggak ada, padahal saya ngarep dihadang, sama mereka. Pengecut, betul. Mereka ada di sini, itu nyamar, ada di sini. Ada nyamar, takut, pengecut, goblok. Saudara-saudara, dikatakan bahwasanya Allah benci kepada pemuda yang bermaksiat. Allah benci kepada pemuda yang bermaksiat. Tapi Allah lebih benci kepada orang-orang tua yang bermaksiat. Nah, orang kalau mau bubarkan pengajian itu namanya maksiat, betul? Saya baca di situ Habib Ciamis selamanya. Emang Ciamis kau punya nenek moyang, betul. Anak gue yang gufron. Pakai tengkorak tuh. Bisa kayak pakai tengkorak kita takut kalian. Saudara-saudara, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kami tidak pernah mencari musuh. Kami tidak pernah berharap ada musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, musuh datang menyerang, kami tidak akan mundur, pantang mundur. Kami akan maju, tidak akan mundur. Walaupun harus hancur, saudara. Sampai di jaya bakal bisa, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berperang. Kalau musuh maju atau mundur, lawan atau mundur, siap maju, siap lawan, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Betul. Sudah, biarkan sudah. Ingat, Allah benci kepada pemuda yang bermaksiat. Tapi Allah lebih benci kepada orang tua yang bermaksiat. Sudah tua-tua bukannya tobat, malah membangun pengajian. Alasannya Habib Bahar ceramahnya memprovokasi, mau memecah belah umat. Yang memecah belah umat bukannya kalian. Betul. Udah, mau sudah. Ya, biarkan. Doakan biar dapat hidayah. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, saya tidak ada kebencian kepada mereka. Saya cinta kepada mereka. Kenapa? Walaupun begitu mereka umat Nabi Muhammad. Kesian melihatnya. Mereka umat Nabi Muhammad, walaupun begitu-begitu, mereka umat Nabi Muhammad. Kalau saya bilang, kalian terserah. Mau percaya Habib atau enggak, terserah kalian, bukan urusan kami. Kalian mau percaya boleh, enggak boleh. Tapi jangan coba-coba ubarin pengaji. Ya. Jangan. Saya orangnya beda. Dan coba-coba ditantang, jangan. Gila, saya udah datang kemari, nggak nongol. Katanya mau nolak Bahar bin Smith. Ini bagus sudah datang. Dari tadi malah datang ya. Sudah biarkan saja. Wasiat saya, hadirin sekalian, jagalah kita punya waktu. Kita ini masuk bulan ini, bulan Muharram sekarang. Tahun baru Hijriah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah.
Hijriah tidak bisa dipisahkan dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kita ngaji di malu. Perhatikan. Al-Imam Qurtubi mengatakan ada hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Suyuti mengatakan ada hijrah intiqal min maut ila maut wa qasdu tarkil awwal ifraran li tsani. Hijrah itu pindah dari tempat pertama menuju tempat yang kedua. Namun memiliki tujuan untuk pergi ke tempat yang kedua. Berarti kalau nyasar bukan paham? Yang ketiga, kata Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ibtidari fi dzatillah. Hijrah itu orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, rumahnya karena takut akan penindasan, fitnah dan kerusakan. Tetapi sebenarnya mana hijrah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Apa kata Rasulullah? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau meninggalkan maksiat, ketika engkau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka engkau adalah orang-orang yang berhijrah. Oleh karenanya di tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran, hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan, hijrah dari kekhawatiran menuju ketenangan. Yang tenang itu hati, jangan khawatir dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tapi khawatirlah kalian dengan sesuatu yang belum dijamin. Saya tanya, apa yang sudah dijamin oleh Allah? Rizki. Apa? Rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi kita bersungguh-sungguh mencarinya. Saya tanya, apakah kau sudah dijamin surga? Apakah engkau sudah dijamin surga? Maka kenapa kita lebih bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin daripada sesuatu yang sudah dijamin daripada sesuatu yang belum dijamin oleh Allah? Ketahuilah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Saudara-saudara, kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan air mata kita tidak pernah mengeluarkan air mata yang khasyah, takut kepada Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah turunkan ke dunia, Nabi Adam selama 100 tahun nunduk begini. Selama 100 tahun nunduk. Kenapa? Malu kepada Allah karena makan buah putih. Sampai-sampai dikatakan, laukana dumu'a ahli ardi jumi'at lakana dumu'a Adam aksar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Walau kana dumu'a ahli ardi jumi'at wa dumu'a Adam jumi'at lakana dumu'a Daud aksar. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Adam dikumpulin jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Saudara-saudara, satu waktu Imam Ali Zainal Abidin, beliau menangis. Muridnya bilang, ya Imam, ma hadzal baka? Tangisan apa ini? Mengapa kau menangis? Wahai Imam, dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, wahai ahlul bait. Wa anta min ahli baitur rasul, engkau adalah bagian dari ahlul bait. Apa yang masih kau khawatirkan? Apa yang masih kau takutkan? Beliau bilang, wailah, celakalah kau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana adilan habasyian wa khalaqal nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun yang taat dari golongan budak-budak Habasyah. Dan sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, sekalipun mereka dari pembesar-pembesar Quraisy. Oleh karenanya, takutlah kepada Allah. Jangan pernah khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi.
dijamin oleh Allah, yaitu rizki. Tapi khawatirlah dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Ini kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di tahun baru kemarin. Kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita bisa sampai di tahun ini. Tahun kemarin berarti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita, doa kita bisa sampai di tahun baru. Maka di tahun ini kita juga berdoa kepada Allah agar Allah berikan umur panjang bisa sampai tahun baru depan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jaga kau punya waktu, perhatikan kau punya waktu. Saudara-saudara, waktu kau bisa cari semua di dunia ini. Kau bisa cari emas, kau bisa jadi apapun bisa kau cari. Namun tidak ada, saya tanya, ada toko yang jual waktu? Ada orang yang jual waktu? Bapak ibumu tidak bisa memberikan 1 menit umurnya kepadamu. Anak istrimu tidak bisa memberikan waktunya, umurnya 1 menit kepadamu. Saudara-saudara, dunia sa'ah, dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap, cuma sesaat. Kita bakal mati, saudara-saudara. Dunia ini cuma sesaat, maka manfaatkan kita waktu itu, punya waktu dengan benar-benar berbuat taat kepada Allah. Jangan kita sia-siakan kita punya waktu. Ada ulama, dia pergi ke pasar, ibu. Ini ulama pergi ke pasar, dia beli ikan. Ketika dia beli ikan, itu ikan mau digoreng, datang waktunya sholat. Itu ikan mau digoreng, datang waktunya ngajar. Itu ikan mau digoreng, datang waktunya tahajud. Itu ikan mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Itu ikan digoreng, datang waktunya ngajar. Itu ikan digoreng, datang waktunya sampai itu ikan terbiar selama 3 hari 3 malam sampai busuk itu ikan. Akhirnya beliau makan itu ikan busuk-busuk dalam keadaan busuk. Kenapa? Ada waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Ibu-ibu, saya tanya, goreng ikan berapa menit? Goreng ikan berapa menit? 10 menit. Ambil 10 menit lah. 10 menit. Beliau tidak ada waktu untuk menggoreng ikan. Ada ulama, beliau kalau makan roti itu beliau celup di air, habis celup itu beliau ngakunya, langsung beliau telan. Murid-muridnya tanya, wahai guru, kenapa kok guru makan roti kok langsung ditelan? Beliau jawab, karena setiap satu menelan satu roti itu bisa menghabiskan, mengunyah roti. Kalau aku ngunyah itu roti bisa menghabiskan waktu 23 kali bertasbih kepada Allah. Maka lebih baik aku langsung telan, tidak aku punya, agar waktu mengunyah itu aku pakai untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu bagaimana para ulama, bagaimana beliau menghormati waktu, menjaga waktu, begitu bernilainya waktu. Saya, kalian, kita berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya, manfaatkan benar-benar kau punya waktu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kullu nafasin min anfasik kajauhar la tugawwam bil himam. Setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Itu adalah berlian yang paling berharga. Waktu sangat berharga, maka perhatikan waktu, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik, untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berbuat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu. Saudara-saudara, saya punya guru Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau kalau ngajar mustalah hadis atau ngajar balaghah, beliau kalau baru masuk pintu, dari pintu itu beliau berdiri di pintu. Ini santri-santri, beliau berdiri langsung bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lima dzurru dzikra wa nafan di ifadah. Beliau baca doa sampai beliau duduk di tempat beliau ngajar. Kenapa enggak baca doanya ketika duduk? Beliau tidak mau menghabiskan waktu masuk dari pintu sampai ke tempat ngajar untuk sia-sia. Lebih baik beliau pakai untuk baca doa sehingga waktunya bisa lebih banyak dipakai untuk mengajar. Karena begitu bernilai dan berharganya waktu. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada semuanya, perhatikan waktu, jaga waktu kita. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
sehataka qabla sagamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung engkau sehat, engkau ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, duduk di majelis, duduk berkumpul bersama ulama, mumpung masih sehat. Nanti kalau udah sakit, Allah, saya udah sakit, nggak bisa kemana-mana. Nah, maka manfaatkan mumpung masih sehat. Kemudian syababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, tuntutlah ilmu. Mumpung masih muda, berkumpul bersama ulama. Nanti kalau udah tua, kita tidak bisa lagi berkumpul dengan ulama, duduk dengan ulama. Saudara-saudara, engkau tidak bisa jadi ulama, engkau tidak bisa jadi santri. Dikatakan kun aliman, jadilah ulama, jadilah orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi ulama. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadilah santri, jadilah orang yang duduk di majelis ilmu. Beb, saya nggak bisa duduk di majelis ilmu, saya nggak punya waktu. Beb, kun mustami'an, jadilah orang-orang yang mendengar ilmu, yang mendengar nasihat. Beb, saya nggak punya waktu juga. Beb, terakhir pilihanmu, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta orang-orang soleh. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, bangsat ya, goblok ya, biadab ya, korupsi ya, malah jadi pembenci para ulama, saudara-saudara. Malah pembenci jadi orang soleh, apalagi memenjarakan para ulama, memenjarakan orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian, ini adalah perbuatan yang sangat bejat, perbuatan yang sangat jahat. Oleh karenanya harus jaga para ulama-ulama kita, sebab sekarang banyak golongan-golongan yang dimana mereka memecah belah antara habaib dengan kiai. Padahal saudara-saudara, habaib dengan kiai tidak akan pernah bisa dipisahkan, karena habaib berguru sama kiai, kiainya berguru sama habaib, mereka saling berguru. Para habaib dan kiai memiliki sanad keilmuan yang sama, yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak para ulama-ulama terdahulu, bagaimana adabnya. Ini saya wasiatkan kepada kalian para santri. Hei para santri, ilmu bisa kalian dapatkan dengan belajar. Al ilmu bita'allum, laisa nahu yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang lahir dalam keadaan berilmu. Gak ada orang lahir tahu-tahu berilmu, tidak ada. Ilmu didapatkan dengan belajar. Banyak orang berilmu, tapi sedikit orang yang mendapatkan manfaat ilmu, sedikit yang mendapatkan barokah ilmu. Kenapa? Karena manfaat ilmu, barokah ilmu itu didapatkan dengan khidmat kepada guru, dengan akhlak, dengan adab. Satu contoh, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau satu waktu naik delman. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari naik delman, beliau tanya, ini kuda berasal dari mana? Si tukang delman bilang, ini kuda berasal dari Bima, Kiai. Apa kata Kiai? Turunkan saya. Saya tidak mau naik kuda berasal dari Bima, karena saya punya guru, itu orang Bima, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Turunkan, saya tidak mau naik kuda yang berasal dari tanah yang sama yang diinjak oleh guru saya. Lihat bagaimana akhlak, bagaimana adab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam Qonun Asasi NU, beliau meletakkan syair daripada Habib Abdullah bin Ahmad As-Segaf yang bikin kitab Fatayat Garut, kalau nggak salah beliau bikin kitab itu di Garut. Nah, beliau, saya tanya Rasulullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan syair habaib, syairnya Habib. Saya tanya, apakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menafikan para habaib? Menafikan para habaib? Para kiai-kiai yang ada di Ciamis zaman-zaman dulu, apakah beliau menafikan para habaib? Yang ada di Tasik, Manunjaya dan lain-lain, apakah beliau menafikan para habaib? Di daerah Bandung dan lain-lain, apakah menafikan para habaib? Enggak. Jawa Barat sangat cinta kepada habaib, saudara. Oleh karena sekali lagi saya bilang, posisi siapapun mereka yang ingin menghancurkan para habaib, mereka yang bakal hancur, saudara-saudara. Mereka yang bakal hancur, mereka bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, siapapun
yang ingin menghinakan ini agama, Allah bakal hinakan dia lebih dulu. Siapapun yang ingin merendahkan ini agama, Allah bakal merendahkan dia lebih dulu. Saudara-saudara sekalian, Allah menghinakan mereka, Allah merendahkan mereka, Allah menghancurkan mereka melalui apa? Melalui tangan-tangan kalian yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut, jangan. Sampaikan kebenaran, jangan takut. Saudara-saudara, Allah berkata, para pejabat, para penguasa, mereka punya kekuasaan. Tapi ingatlah bahwasanya kekuasaanku adalah kekuasaan yang abadi selama-lamanya. Mereka berkuasa, aku berkuasa. Mereka berkehendak, aku berkehendak. Tapi ingat bahwasanya semua terjadi dari kehendakku, kata Allah. Aku yang memberikan mereka kekuasaan, dan aku juga yang bisa mencabut kekuasaan. Sedangkan kekuasaanku, madama kekuasaanku akan abadi, kekuasaanku akan abadi selama-lamanya, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, berlindunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, cari ridha Allah. Tuba liman kana yarda rabbahu qabla an yarda. Beruntung orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Ridhalah kepada Allah. Maksudnya ridha apa? Allah berikan kau musibah, Allah berikan kau bencana, Allah berikan kau apapun, ridha atas apa yang Allah berikan. Karena saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwasanya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kau benci, sesuatu yang tidak kau sukai, itu baik bagimu, itu bagus bagimu. Sebaliknya bisa jadi sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang kau kejar-kejar, sesuatu yang engkau buat kejar-kejar, sesuatu yang kau bersungguh-sungguh mencarinya, bisa jadi yang kau cintai itu buruk bagimu. Aku yang maha tahu, kata Allah, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya ridha, minta kepada Allah. Saudara-saudara, Nabi Musa alaihissalam, satu waktu Nabi Musa sakit gigi. Ketika Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa minta, ya Allah, aku sakit gigi, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ambil daun yang ada di situ, kemudian kau remas daun itu dan letakkan di gigimu yang sakit. Nabi Musa ambil itu daun, diremas Nabi Musa, ditaruh, saudara-saudara sekalian, langsung sembuh. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Nabi Musa ambil itu daun, diremas-remas, ditaruh di giginya, tapi tambah sakit. Akhirnya Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, ini sekarang saya taruh kok tambah sakit? Apa kata Allah? Wahai Musa, itu daun hanyalah wasilah, daun itu hanyalah perantara, aku yang menyembuhkan. Yang pertama, engkau minta kepadaku, makanya aku sembuhkan. Tapi yang kedua, kau tidak meminta kepadaku, kau langsung mengambil itu daun. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, Nabi Zakaria berkata kepada pohon, wahai pohon, terbukalah engkau. Terbuka itu pohon, masuk Nabi Zakaria. Kemudian Bani Israel datang, Bani Israel datang ingin memburu Nabi Zakaria. Apa kata iblis? Zakaria bersembunyi dalam pohon tersebut. Akhirnya pohon itu digergaji, Nabi Zakaria terbelah dua. Nah, para ulama berkata, kenapa? Karena Nabi Zakaria meminta kepada pohon, bukan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ridha atas apapun yang Allah berikan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Dua perkara tidak ada yang lebih baik darinya, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba Allah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasy syarr, suudzan billah wa suudzan bi ibadillah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya,
yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah, ridha kepada Allah atas apapun yang Allah berikan. Jangan terlalu sibuk mencari dunia, ibu-ibu, bapak-bapak kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Sibuklah dengan urusan akhirat. Kalian mencari dunia, itu dunia semakin kalian cari, semakin itu dunia lari. Saudara-saudara, saya tanya, apakah bisa kalian bisa kalian mencari, bisa kalian mendapatkan, mencari bayangan kalian sendiri? Apakah bisa kalian memegang bayangan kalian? Apakah bisa kalian mencari bayangan kalian, mendapatkan bayangan kalian? Nggak bisa kalian mencari bayangan kalian. Tapi kalau kalian biarkan, kalian kemana-mana. Nah, itulah dunia. Saya bilang ya dunia, dunia man khadaman, wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Wahai dunia, dunia, harta, pangkat, jabatan, emas, uang, tahta, kekuasaan, mobil, semuanya, layanilah orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Adapun orang-orang yang melayanimu, yang berbakti kepadamu, sehingga mereka sibuk lalai kepadaku, bikin hidup mereka susah. Jadi kalian semakin mencari dunia, dunia kalian nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Kenapa akhirat nggak dapat? Karena waktu kalian habis untuk mengejar dan mencari dunia. Saudara-saudara, oleh karenanya dikatakan tuba liman tarku dunia gabla tuba liman tarku dunia gabla antarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Maksudnya apa? Meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan hal-hal yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkanmu dengan Allah. Siapapun itu, apapun perkara itu, kalau menjauhkanmu dari Allah, maka tinggalkan perkara itu, tinggalkan hal itu. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kita mati. Saudara-saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti akan mati, yang hidup pasti akan mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di bumi pasti hancur, pasti binasa. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kullu syai'in khaliqun ila wajha, segala sesuatu apapun, zat apapun, wujud apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, apakah syarat mati harus sakit? Apakah syarat mati harus sakit? Apakah syarat mati harus miskin? Apakah syarat mati harus lapar? Banyak orang yang sehat tapi mereka mati. Banyak orang yang kenyang tapi mereka mati. Yang lapar ada yang hidup. Oleh karena saudara-saudara sekalian, kita semua pasti mati. Maka persiapkan untuk apa-apa yang kita bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Dengarkan wasiat saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya ini lagi sakit, makanya doakan saya. Saya paksakan, saya lagi sakit, rahang saya dipatah, harus dioperasi. Cuma saya masih pikir-pikir, karena dioperasi harus dihancurin lagi, karena udah 8 bulan kan saya nggak, kecelakaan waktu ceramah di Bali, waktu ceramah milad Sayyidatina Fatimah, saya kecelakaan. Nah, ini patah. Nah, jadi kalau mau dioperasi itu harus dihancurin lagi, terus harus habis dibius, bangun 2 minggu pakai selang katanya di hidung sampai ke lambung. Waduh, mikir-mikir saya. Makanya doakan biar saya cepat, biar saya sehat. Akan tetapi saya nggak ada urusan, walaupun sakit saya siap. Mereka ya yang tadi pergi ke Polres itu, nggak usah kalian, cukup saya sendiri dengan mereka. Nggak usah, saya orang kalau bilang perang, saya bukan di belakang, saya bilang perang, saya udah di depan. Saya fighter, saya pejuang, bukan mau rame-rame. Ayo yang satu. Apalagi udah tua-tua begitu pakai pedang saya lenggang sekali, kalau nggak putus semua lu saudara. Tua bangka.
Udah tua tuh tobat, betul? Betul? Tobat. Pergi ke masjid, sholat. Ngapain pakai tengkorak-tengkorak begitu? Nah, itu kelompok dukun-dukun itu. Ya, betul? Betul? Saya tanya dukun ini, dukun-dukun kayak begitu, biar kenapa lawan? Biar kenapa lawan? Biar kenapa lawan? Misalnya kita orang takut kali sama mereka. Ya, goblok. Cukup saya sendiri kalau cuma kayak begitu mah nggak usah orang yang kesini, nggak usah ikut. Duduk nonton kan. Polisi duduk nonton. Saya hajar mereka sendiri. Ini jangan, betul. Kita orang nggak pernah cari musuh. Kalian mau bikin pengajian. Nggak siapa yang mau balik pengajian. Betul. Hanya kalau orang hina yang ingin mengubarkan pengajian. Kalau udah saya bilang tadi, Allah benci kepada pemuda yang bermaksiat, tapi Allah lebih benci kepada orang tua yang bermaksiat. Nah, orang tua-tua ini mereka bukan pengajian, mau menghentikan pengajian. Orang menuntut ilmu, orang mau ngaji, mau dapat ilmu. Nah, mereka mengubarkan maksiat bukan? Maksiat bukan? Sialan bukan? Bangsat bukan? Udah deh, jangan bikin kita hidup orang ajar sama orang tua. Udah saya bilang terakhir, saudara, aumansia terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing itu, saudara-saudara. Betul? 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 Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya ini udah berkali-kali masuk penjara. Saya sampai ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Di borgol saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya koruptor, saya bandar narkoba, saya penjahat. Kenapa? Saya dibawa Nusa Kambangan gara-gara ceramah saya dibilang provokasi. Apa isi ceramahnya? Saya bilang, hei Jokowi, kenapa di masa corona rakyat kau kurung dalam rumah tapi tidak kau berikan kebutuhan pokoknya? Hei Jokowi, kenapa masih banyak di masa corona pemuda-pemuda yang pengangguran tapi tenaga kerja tetap kau kirim dari asing ke daerah Morowali, Sulawesi? Hei penguasa, hei pejabat, kenapa warung-warung kecil kau tutup sedangkan pengusaha asing, perusahaan asing tetap buka di masa corona? Itu dibilang saya ceramahnya provokasi. Itu provokasi? Provokasi? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa? Pembela? Siapa yang saya bela? Saya bela diri saya. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Yang saya lawan pejabat yang zalim. Kalau ada kebaikan, saya bilang baik. Kayak Prabowo, dia menghajar koruptor, dihabisin semua sama dia. Bagus, betul, betul. Tapi kalau ada kebijakan yang melenceng, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan yang tidak adil kepada rakyat, ya harus dilawan, betul, betul. Saya nggak peduli siapapun, mau Prabowo, mau Kapolri, mau Panglima TNI, saya nggak peduli, mau pejabat, mau menteri, mau siapapun. Saya saudara, jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi rakyat, demi umat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin memberikan ijazah, yaitu cara minumnya Rasulullah SAW. Mau? Jikalau engkau mengikuti cara minum Rasulullah, insya Allah selama air itu ada di dalam tubuhmu, insya Allah selama itu tubuhmu akan terjaga dari maksiat kepada Allah.
Perhatikan. Baca bismillah. Terus alhamdulillah. Tapi yang penting kita dengar sendiri, nggak perlu kerahas dulu. 3 kali. Bisa? Bisa? Yastuqu mahallil ijazah ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kalian semua yang ada di sini, khususnya para alumni, insya Allah kalian Allah berikan kemudahan, Allah permudah urusan dunia akhirat. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semuanya kalian bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, senang dunia akhirat. Allah berikan anak-anak kalian, insya Allah jadi anak yang soleh solehah, keturunan kalian keturunan soleh solehah. Kalian cinta sama ulama, pasti salah satu daripada anak cucu kalian bakal jadi ulama. Itu kalau kalian cinta pada ulama. Saudara-saudara, Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali itu Sayyidina Muhammad, ayahnya Imam Ghazali itu, beliau pergi ke ulama, bawa makanan dikasih ke ulama, ke majelis-majelis diberi ke ulama. Makanya beliau dapat anak Al-Imam Ghazali, seorang mujaddidul Islam, ulama besar yang namanya Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub, Al-Wajiz, fikihnya Al-Wasit. Beliau luar biasa. Nah, Imam Ghazali Hujjatul Islam, beliau punya ayahnya bukan ulama. Ghazali menurut para ulama, ada yang bilang dari satu kampung yang bernama Ghazalah, tapi itu dibantah kata Imam Sabah, lupa beliau bilang Imam Ghazali itu diambil dari kata keluarga beliau, tukang tenun sepatu, tukang jahit sepatu, makanya itu diambil dari kata Ghazalah. Jadi bapak beliau bukan ulama, tapi anak yang jadi ulama besar. Kenapa? Karena cinta kepada para ulama. Makanya saya doakan semua yang kalian di sini, anak cucu kalian semua jadi ulama. Kalian jadi orang soleh, jadi orang yang taat kepada Allah, jadi orang yang patuh kepada Allah. Ingat, cinta kepada Rasulullah SAW, dan kalian harus buktikan cinta itu dengan apa? Dengan fi'liyah, dengan perbuatan, dengan duduk bersama ulama, dengan jaga kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. Saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Nggak bisa sholat pertengahan waktu, nggak bisa sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Saudara-saudara, satu hari kita punya 24 jam, betul? 24 jam. Ambillah satu sholat itu 1 jam. Berarti 5 jam. Masih ada berapa jam? 19. Ambil 5 jam untuk sholat 5 waktu. 1 jam duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ambil duhur 1 jam, asar 1 jam, sama-sama baca wirid kan, sama baca Quran kan. Ambil 1 jam. Nah, cuma 5 jam dari 24 jam ambil untuk Allah. Bagaimana kalau saya tanya ibu, bagaimana kalau kita bernapas, satu kali napas bayar 1000 Allah? Mampu? Mampu? Sanggup? Ada Allah minta? Ada Allah minta? Ada Allah minta? Enggak. Karena begitu rahmatnya Allah, ibu. Karena begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Jangankan kita, tahu iblis? Iblis setiap 100 tahun iblis Allah keluarkan dari neraka. Nabi Adam Allah keluarkan dari surga setiap 100 tahun. Dan Allah pertemukan di tempat yang hanya Allah yang tahu. Allah bilang, wahai iblis, sujud kepada Adam, aku ampuni dosa-dosamu, aku terima taubatmu. Apa kata iblis? Aku lebih memilih di neraka daripada harus sujud kepada Adam setiap 100 tahun. Lihat, bukan itu ya, tapi lihat bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Padahal Allah udah tahu iblis gak bakal mau sujud, tapi tetap Allah memberikan kesempatan. Itu iblis. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah agungkan kita semua, khususnya para alumni yang hadir di sini. Insya Allah Allah muliakan
Dengan apa kelak di akhirat? Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang paling nikmat surga. Di surga ibu-ibu yang paling nikmat bukan bidadari, bukan istana yang terbuat dari emas putih, tanah yang terbuat dari kasturi, bukan. Yang paling nikmat bukan sungai-sungai anggur, bukan sungai khamar, bukan sungai susu, bukan. Bukan apa-apa yang tertaut dalam hati langsung ada, bukan. Kenikmatan yang paling nikmat di surga yaitu berkumpul dengan Nabi Muhammad. Para sahabat ingin masuk surga cuma satu, apa? Berkumpul dengan Nabi Muhammad. Andaikan di surga tidak ada Nabi Muhammad, para sahabat tidak mau masuk surga. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, ketika Nabi Muhammad meninggal, para sahabat banyak yang berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat. Untuk apa aku hidup? Ada yang berdoa, ketika itu Allah cabut nyawanya. Ada yang berdoa, ya Allah cabutlah pandanganku, cabutlah kedua mataku. Untuk apa aku melihat? Nabi Muhammad sudah tiada. Aku tidak lagi ingin melihat kecuali melihat Nabi Muhammad. Cabutlah kedua mataku. Ketika itu juga Allah jadikan dia buta. Ada seorang perempuan, kau perhatikan ini, ja'at imra'atun li Aisyah. Datang perempuan kepada Sayyidatina Aisyah. Faqalat, perempuan bilang, ya Aisyah, ikshif li qabrin. Wahai Aisyah, bukakan bagiku kubur dari Muhammad. Karena Nabi Muhammad dikubur di rumah, di kamar Sayyidatina Aisyah. Dibuka kuburnya Nabi Muhammad. Fadakhalah, masuk ini perempuan. Dia pegang kuburnya Nabi, dia peluk. Fabakat, dia nangis ini perempuan. Hatta mata, sehingga dia mati saat itu juga. Dia mati di atas kubur Nabi Muhammad. Dia mati karena pengen dirindu, pengen jumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Sayyidatina Khansa, semua putra-putranya dikasih untuk berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Kita apa yang telah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Andaikan kau tahu, ya Allah, Nabi Muhammad itu doa terakhir yang menutupi kewafatan Nabi Muhammad. Beliau doa, beliau angkat tangan, beliau bilang, ketika beliau tahu bahwasanya umatnya akan merasakan sakaratul maut, rasa sakit, ketika itu beliau angkat tangan. Itu doa terakhir Nabi sebelum wafat. Apa kata Allah ketika beliau tahu umatnya bakal merasakan rasa sakit? Allahumma khaffif ala ummati bi sakaratil maut wa dzakir alaihim. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku dan berikan rasa sakit mereka kepadaku. Biar aku yang menanggung rasa sakit mereka, ya Allah. Mereka tidak akan kuat. Aku memimpin mereka, aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut mereka. Apa yang telah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita, sayang kepada kita, melebihi kecintaan bapak ibu kita kepada kita. Sampai-sampai setiap nabi memiliki doa yang paling mustajab. Satu waktu Siti Fatimah, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dicium di mulut oleh Rasulullah. Sayyidina Husain dicium di leher. Sayyidina Husain mengadu kepada ibunya, wahai ibu, kakek cium Hasan di mulut, sedangkan aku dicium di leher. Maka pergilah Sayyidatina Fatimah menemui ayahnya Rasulullah SAW. Ya abati Ali, wahai anakku, wahai ayahku, wahai ayahku, mengapa kau mencium Hasan di leher sedangkan Husain di mulut? Mengapa kau mencium Hasan di mulut sedangkan Husain di leher? Rasulullah berkata, wahai Fatimah,
Jikalau kau mendengar ini, kau akan bersedih. Aku cium Hasan di mulut, karena Hasan nanti akan meninggal melalui mulut. Isi perutnya semua akan keluar dari mulut. Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya sendiri, dikhianati. Husain aku cium di leher, karena kalau Husain wafatnya, meninggalnya, lehernya akan putus dari kepala. Siti Fatimah menangis. Siti Fatimah berkata, wahai ayah, bukankah engkau memiliki doa yang mustajab? Tolong mintakan kepada Allah agar berubah takdir kematian Husain dengan wafat tragis seperti itu. Orang tua mana yang pengen anaknya meninggal kepala yang terputus dari leher? Bukankah kau bisa berdoa kepada Allah untuk berubah kematian Husain? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, doaku yang mustajab ini tidak akan aku pakai di dunia, ia akan aku pakai di akhirat untuk kelak memberikan syafaat dan menolong umatku. Sampai-sampai beliau nggak tahu, bisa saja beliau berdoa kepada Allah untuk berubah kematian Imam Husain. Tapi itulah perjuangan saudara-saudara. Kakek kami dibunuh Imam Husain, para imam, ayah kami di penjara. Itulah warisan kami. Kenapa? Karena kami menyampaikan, saya menyampaikan kebenaran. Saya melawan kezaliman, saya melawan ketidakadilan.